Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ini ada Redmi 4A ya, Xiaomi Redmi 4A. Ini kasetnya mati total, teman-teman. Kita coba cek ya. Kita tekan tombol power dan tidak ada gambar sama sekali, teman-teman. Oke, kita coba cas. Nah, seperti ini, teman-teman. Tidak muncul pengecasan sama sekali ya. Ini bilang yang punya habis kena air atau berenang ya untuk handphonenya, jadi kemungkinan besar banyak yang korosi. Oke, kita cek ke handphone yang normal, kita coba cas. Nah, dia masuk ya, bisa teman-teman perhatikan. Kita cas ke handphone normal, masuk, jadi tidak mengada-ngada ya. Oke, ke handphone normal masuk, kita coba lagi, kita cas ke handphone mati akibat berenang ya. Jadi berenang. Oke, fix untuk handphonenya mati, teman-teman. Langsung saja kita eksekusi, tonton terus sampai dengan selesai. Oke, pertama kita bongkar dulu untuk SIM tray-nya. Kita bongkar dulu untuk SIM tray-nya, teman-teman. Nah, sinilah susah ya untuk bongkar SIM tray-nya, agak susah. Kemungkinan besar ini ya itu tadi ya, kalau habis berenang korosi jadi susah, jadinya seperti ini ya. Alah, jadi rusak. Oke, kita coba cabut, namun memang sulit sekali ya bongkarnya. Coba kita cek. Ini mungkin karena terlalu lama ya, jadi seperti ini. Seharusnya ini gampang untuk dibongkar, jadi agak susah, agak keset ya. Kita coba bongkar untuk SIM tray-nya. Gampang, nanti tinggal dilem kalau yang copot itu sedikit. Dan ternyata benar sekali, teman-teman, korosi ya. Di bagian SIM tray-nya, di bagian belakangnya ada korosi. Oke, kita bongkar untuk backdoor-nya. Kita coba bongkar untuk backdoor-nya. Oke, kita coba bongkar. Agak susah juga ya bongkarnya. Oke, pastikan dalam kondisi baik-baik saja. Kita percepat saja, teman-teman, biar tidak jenuh ya untuk menontonnya. Dan pastikan tonton sampai dengan selesai, teman-teman. Dan kita cek, ini handphonenya seperti masih original ya, belum pernah diservis. Di bagian SIM tray-nya terdapat korosi karena bilang yang punya habis berenang atau kena air ya. Biasanya ada konslet di bagian kapasitor ataupun yang lainnya, teman-teman. Oke, kita bongkar dulu untuk bagian penutup mesin atau mainboard. Kita copotin semuanya untuk baut-bautnya. Pastikan semuanya copot. Oke, kita congkel saja, dan harus pelan-pelan. Dan benar sekali, teman-teman, walah, korosinya sampai ke baterai juga ya, konektor baterai. Wah, ini kerusakannya di mana nih? Oke, kita coba bersihkan saja ya menggunakan thinner. Kita cek semua fleksibelnya, apakah semuanya kena atau cuma bagian itu saja ya. Kita copot dulu untuk mainboardnya atau mesinnya karena banyak sekali korosinya. Ini agak susah juga ya karena handphone ini masih original, sepertinya belum kena servis ya, dan segel masih ada. Dan ini agak susah juga ya karena ya begitulah, kalau kena
air korosi terlalu lama jadi menempel berkarat ya. Oke, kita coba bersihkan dulu untuk bagian baterainya teman-teman, bagian korosi di baterai ya. Ya mudah-mudahan saja hanya baterai yang rusak dan tidak merusak mesin ya. Agak susah kalau sudah kena mesin. Kita cek di dalam kaleng ini bagian sinyal tidak ada ya, tidak ada yang korosi. Oke, pelan-pelan saja, jangan sampai patah. Memang susah sekali bongkarnya. Cek bawahnya dan benar sekali teman-teman. Walah ini banyak sekali ya karatannya. Sangat-sangat lumayan banyak. Kemungkinan besar ini masuknya lewat SIM tray teman-teman. Dan kita cek bagian IC-nya tidak terdapat korosi ya. Oke, kita bersihkan semuanya. Kita cek juga bagian konektor kamera, dan bagian bawahnya juga kita cek apakah terkena air atau tidak. Oke, kita bongkar dulu untuk buzzer speaker sini. Untuk sepertinya kalau untuk bawahnya ini masih oke ya, seperti tidak terkena air, namun memang banyak karatan karena mungkin terlalu lama ya, dan baterainya juga belum pernah dibongkar teman-teman. Beda kalau sudah dibongkar, lemnya juga bukan terlihat seperti itu ya. Oke, kita coba bersihkan bagian konektor cas juga karena berkarat dan kotor ya. Oke, kita bersihkan dulu semua korosi-korosinya. Kita cek semuanya. Nanti kita akan coba hangatkan dengan blower uap setelah kita bersihkan. Ya, pastikan semuanya sudah dalam kondisi bersih ya. Dan di bagian kamera juga korosi seperti itu teman-teman. Oke, kita cek lagi, kita coba, mudah-mudahan cuma dibersihkan saja normal ya, mudah-mudahan saja dan tidak terlalu rumit. Ini sepertinya sudah lama teman-teman masuk airnya ya. Oke, sekarang kita coba hidupkan dan tidak mau ya. Oke, sekarang kita coba cas, masih tetap sama teman-teman, tidak muncul gambar sama sekali dan tidak bergetar ya, bergetar pun tidak ada. Oke, nanti kita cek dengan power supply dan kita tes dulu ya di multitester di bagian baterainya, apakah berapa volt ya yang masuk. Ternyata cuma 2 volt ya teman-teman, jadi ya bisa jadi baterainya juga habis ya. Oke, kita cek di bagian mesinnya normal atau tidak. Nah, ini naik ya, menjadi ground dan plus minusnya ya. Kita bolak-balik, ternyata dia bergerak semua.
benar sekali. Ternyata bagian mesinnya juga ada yang konslet, teman-teman. Kalau dibolak-balik cuma satu balikan atau di bagian plus minusnya yang merah itu normal, terus dibalik lagi dia tidak bergerak, itu masih kemungkinan masih normal ya. Tapi ini semuanya gerak, dibolak-balik tetap gerak ya bagian multitesternya. Kemungkinan besar ada yang konslet, teman-teman. Kita coba hangatkan dulu ya, mudah-mudahan tidak terkena IC. Kalau terkena IC ya lebih rumit lagi ya. Kalau masuknya terkena kapasitor ya tinggal kita congkel, kita ganti juga bisa ya. Walaupun tidak diganti juga kalau kapasitor ya, kalau kecil mah bisalah dibuang. Namun kita coba cek, kalau dari kecurigaan saya ada yang satu ya, terlihat hitam seperti terkena air di bagian kaleng apa ya itu ya, persinyalan. Persinyalan, makanya di situ ada isi sinyal lah intinya ya, banyak lah IC-nya. Maklum masih belajar juga ya saya. Intinya itu bagian IC di sinyalnya, WiFi, ada Bluetooth, ada 4G, ada wah banyak pokoknya. Kita bersihkan sambil kita hangatkan dan jangan terlalu panas. Mudah-mudahan saja bisa normal lagi ya. Kita prosesnya agak percepat teman-teman biar tidak terlalu lama juga ya. Setelah kita bersihkan lagi dan kita coba hangatkan atau panaskan, mudah-mudahan saja normal tanpa harus diotak-atik ya bagian mesinnya. Oke, kita pasangkan kembali. Kita akan mencobanya kembali teman-teman. Ini flexible powernya sudah mulai rapuh ya. Oke, kita coba cek, coba cas, dan ternyata masih tetap sama teman-teman, tidak ada getar ataupun muncul gambar pengecasan ya. Begitulah, ini kemungkinan besar ya memang di bagian mesinnya ada yang konslet atau kapasitornya ya, seperti ini. Kita tunggu juga tetap sama, tidak masuk. Oke, kita gunakan power supply teman-teman, pengganti baterai ya, sebagai pengganti baterai. Kita coba tanpa baterai, kita gunakan power supply, kita cek benar sekali, apakah benar atau tidak. Oke, kita cari sembarangan, yang hitamnya di ground ya, dimana saja, tapi jangan sampai kena yang kapasitor seperti itu ya. Oke, yang merahnya kita tempelkan ke bagian plusnya. Agak susah teman-teman. Nah, bisa teman-teman perhatikan bagian power supply di jarum ampernya, dia akan bergerak-gerak atau tidak. Nah, sebelum kita tekan tombol power dia naik ya, 0,1 ampere. Ini belum saya tekan top power sudah naik sendiri ya. Benar sekali, bagian mesinnya dia ada yang konslet dan tidak mau hidup ya. Kalau sebelum ditekan power dia malah istilahnya apa ya, dia malah naik sendiri 0,1 ataupun 0,2, pokoknya ada yang konslet ya. Oke, kita cek bagian kapasitor. Yang saya curigai di situ ada kapasitor sepertinya hitam begitu ya. Oke, kita cek dengan multitester.
Mudah-mudahan penyakitnya ketemu atau kasusnya ketemu ya, mudah-mudahan saja. Oke, sambil kita cas juga untuk baterainya, karena baterainya juga cuma 2 volt ya, jadi kita cas juga. Caranya seperti ini, kita cas dengan power supply. Kita gunakan capit buaya ya, jangan sampai terkena antara merah dan hitam. Dan kenapa saya kasih lakban, biar tidak ngeground ya. Oke, kita coba, agak susah juga nih. Oke, kita kasih karet biar bisa berfungsi sempurna ya. Biar bisa ngecas juga baterainya. Oke, sambil kita perbaiki di bagian mesinnya, kita cas dulu untuk bagian baterainya. Nah, bisa teman-teman perhatikan untuk jarum ampernya dia naik ya. Jarum ampere dia naik. Oke, sambil kita cek untuk bagian kapasitornya. Walaupun sudah hitam, belum tentu kasusnya ada di situ ya. Cek, kalau dibolak-balik ngeground semua, nah itu dia penyakitnya. Kita cek semuanya, kita cek ya kapasitor. Lalu di bagian nanti IC powernya, di bagian IC power kita cek juga. Ini kita bolak-balik, tidak ada yang ngeground ya. Dan situ di pojoknya itu terlihat hitam tapi tidak ngeground, hanya satu saja. Oke, sekarang saya masih penasaran ya. Sekarang kita di bagian IC power, karena korosinya sampai kalengnya juga ya, sampai masuk kaleng di itu ya, di IC power. Dan kalau dilihat sih tidak masuk sampai IC ya, namun tetap harus kita cek. Kita angkat dulu untuk kalengnya biar semuanya tercek ya. Banyak kotor-kotornya. Kita cek semuanya di bagian IC power. Itu banyak kapasitor ya. Nah, saya curigai satu nih, dia naik semua ya. Kita bolak-balik dia naik. Nah, kita bolak-balik dia naik. Kalau kita cek ke yang lain tidak ya. Nah, ini dia teman-teman, sepertinya kerusakan ada di situ ya. Dia naik semua di kapasitor yang ketiga di atas IC power ya. Nah, ini kapasitor yang ketiga, kita bolak-balik dia naik semua. Kalau yang dua ini enggak ya. Nah, kita bolak-balik dia naik semua. Kemungkinan besar kerusakannya ada di sini atau kasusnya ya. Akan kita congkel saja dengan menggunakan solder. Tetap harus hati-hati, jangan merusak yang lain. Kita angkat saja dulu di kaki satunya. Mudah-mudahan saja kasusnya atau pelakunya sudah tertangkap ya, karena setelah kita cek di bagian kapasitor yang ketiga ini dia ngeground semua ya.
Oke, berhubung untuk mata soldernya kurang panas jadi agak lama, tapi saya percepat juga ya biar tidak jenuh. Nah, untuk timahnya juga tidak mau nempel karena tidak ini ya, untuk mata soldernya kurang begitu panas. Kalau untuk soldernya sih masih lumayan lah panas ya. Biasa kalau mata solder sudah lama ya seperti itu ya. Nah, ini sudah tercongkel untuk satu kaki di kapasitornya. Mudah-mudahan saja bisa normal kembali. Kita cek bagian konektor jalur penghubung baterai. Alhamdulillah teman-teman tidak ngeground ya, dia cuma satu kali saja dibolak-balik, tidak ngeground semua ya. Nah, kita balik, nah tidak naik ya, artinya kemungkinan besar kapasitor yang rusak di sana atau pelakunya sudah tertangkap ya. Oke, tinggal kita coba teman-teman, mudah-mudahan saja pelakunya yang tadi ya. Kita menggunakan nanti kita gunakan power supply ya. Sekarang saya coba dulu menggunakan baterai karena baterainya sudah lumayan terisi. Oke, kita cek kembali bagian baterainya naik atau tidak. Tadi kan di 2 volt ya jarumnya, sekarang kita cek. Nah kan sampai 3. Ini udah lumayan lah, kalau istilah lumayan mah. Tapi belum tahu juga terisi atau tidaknya. Oke, kita coba tes teman-teman. Mudah-mudahan saja kasusnya sudah terselesaikan ya. Ini tahap demi tahap kita lakukan agar pengerjaannya maksimal. Oke, kita kita cek. Sekarang baru kita cas. Kita cas dan ini ada getar-getar ya dikit ya setelah kita cas ya, mudah-mudahan saja ada titik terangnya. Oke, dan kalau getar sih udah ada getar-getarnya, cuma masih belum muncul ya. Coba hidupkan juga. Nah, itu sudah mulai muncul lampu LED ya atau LED di bawahnya. Ini udah getar teman-teman, cuma ya tidak muncul. Apakah belum pas? Oke, sekarang kita coba saja menggunakan power supply biar lebih jelas lagi ya. Takutnya memang baterainya rusak ya. Oke, kita coba menggunakan power supply, kita coba hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Wah. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya dia mau hidup ya. Alhamdulillah, tapi belum coba sampai menu. Apakah hanya logo saja atau normal ya? Saya juga belum tahu ya, karena kalau power supply itu kadang ya bisa normal sampai menu, kadang cuma hanya logo saja ya. Tapi ini sudah kemungkinan ya di situ ya kerusakannya.
Oke, tinggal kita coba lagi ya. Kita coba cas lagi, takutnya tidak terkena yang jalur cas itu fleksibelnya. Oke, banyak sekali korosinya. Sepertinya memang airnya itu masuk melalui SIM tray ya, karena banyak sekali di situ. Oke, ini sudah dipastikan untuk handphonenya sudah mau hidup ya, namun belum normal. Kita coba cas. Alhamdulillah kita cas, namun cuma hanya muncul Mi saja. Nah, ini kenapa lagi ya? Mengisi apa tidak ya? Dan untuk LCD-nya bergaris ya, mohon maklum kerusakannya banyak sekali ya. Ini cuma muncul Mi saja, tidak terlihat terisi ya. Nah, ini hanya muncul Mi saja. Apakah baterainya yang rusak atau konektor casnya? Oke, saya sudah siapkan untuk baterai yang bekas ya, bekas namun masih original ya. Mudah-mudahan saja kita ganti dengan baterai yang bekas ini, mudah-mudahan saja bisa hidup ya. Coba cas dan muncul. Oke, kita tunggu, dan agak lama ini. Alhamdulillah teman-teman, terlihat muncul ya, artinya baterainya juga rusak teman-teman setelah kita ganti dengan bekas ya, yang bekas. Oke, kita coba hidupkan. Saya kasih karet saja karena biar baterainya tidak kemana-mana. Kita hidupkan, dia mau hidup ya. Alhamdulillah, tanpa dicas dia muncul logo Mi. Mudah-mudahan saja bisa normal sampai menu, dan itu mau loading ya. Memang sangat berat tantangannya. Berat. Benar sekali ya, untuk kasusnya ada di kapasitor, dan alhamdulillah ini sudah dikasih tahu ya untuk polanya. Jika hidup, alhamdulillah normal. Touch remote juga normal ya, LCD normal, dan LCD-nya ya seperti itu ya, bergaris dan hitam. Kemungkinan ya habis jatuh juga ini sebelum berenang, sudah seperti itu ya. Oke, kita tes kamera juga normal, tidak ada kendala. Kamera depan juga alhamdulillah. Tadi sempat korosi ya di bagian itunya, konektornya. Alhamdulillah, tinggal kita cek yang lain juga. Oke, cukup sampai di sini dulu teman-teman. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Jangan lupa silahkan klik like, subscribe, dan tekan notifikasinya agar kamu bisa tonton terus di channel-channel terbaru kami. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kasusnya sudah terselesaikan di Redmi 4A ya. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.